Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menerima nikmatnya yang banyak sekali. Berjumpa lagi dengan kami Ngabuburit Saim Sekolah Alam Insan Mulia sesi 4. Nah, kita sudah mengikuti sesi 1 sampai dengan 3, dan sekarang kita ikuti Ngabuburit Saim sesi keempat. Dan insya Allah ini adalah sesi terakhir di bulan Ramadan ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Ayah Bunda, Ananda sekalian, dan teman-teman Ustaz-Ustazah, atau siapa saja yang bisa mengikuti siaran ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, kita bersyukur, terutama karena kita hari ini masih bisa bertemu, bertatap muka meskipun berjauhan. Alhamdulillah, ya. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh 3 bintang tamu, tapi bintang tamu utamanya nih, yang jauh di sana itu Ustadz Rio. Tepuk tangan dulu ke Ustadz Rio. Ada bintang tamu yang lain sih. Ini juga tidak kalah keren. Yang satu adalah penggiat band. Wah, ini anak band. Yang kedua adalah seniman multi talent. Loh, mau melukis bisa. Mau ngeband, oke. Baik, saya perkenalkan saja. Yang pertama adalah Ustadz Fajar. Assalamualaikum Ustadz Fajar. Halo Ustadz Dwi. Bagaimana kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz Dwi. Sekarang posisi di mana ini Ustadz Fajar? Bisa diceritakan sedikit? Posisi ini masih stay at home, masih di rumah aja. Jadi ini kita sama-sama di rumah ya. Ya, bener banget, berkarya di rumah. Oke, baik. Nanti kita sambung Ustadz Fajar ya. Halo, yang kedua adalah Ustadz Rindang. Assalamualaikum Ustadz Rindang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Ini posisi di rumah juga. Dalam? Posisi di rumah juga dengan keluarga? Di rumah, sudah 2 bulan full di rumah. Sama deh. Oke, Ustadz, nanti kita sambung lagi ya. Dan kita temui bintang utama kita, Ustadz Rio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Dwi. Lama tidak ketemu. Semuanya jadi kangen sama anak-anak juga ya. Tidak latihan paduan suara. Ustadz Rio gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, saya dengar Ustadz Rio aktivitasnya banyak ini ya. Selain ngajar online, ada semacam apa ya, bakti sosial atau apa gitu Ustadz? Cerita sedikit dong. Ya berbagi di masa yang ya bisa dikatakan sulit ini, mengumpulkan teman-teman yang mau mendonasikan beberapa hartanya untuk dibagikan ke masyarakat luas lah. Ya, ikut menyalurkan. Begitu, Ustadz. Ya, itu sesuatu yang mulia, terutama di bulan Ramadan ya. Tentunya teman-teman yang lain juga dong. Ya, kita manfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. Di masa yang sulit ini mudah-mudahan kita tetap semangat beribadah dan berbagi. Begitu kira-kira pesan moral dari banyak orang untuk kita masing-masing. Ya, baik, kita bicarakan dulu temanya. Ya, kita beritahukan, kita bocorkan ke para pemirsa. Tema kali ini dalam Ngabuburit sesi keempat ini adalah kemenangan. Memang kita habis perang, menang. Iyalah, insya Allah sebentar lagi kan kita selesai. Ya, selesai apa? Perang melawan hawa nafsu dalam waktu sebulan di bulan Ramadan ini. Oh, jadi kemenangan itu toh. Iyalah. Nah, ada apa sih di dalam kita nanti bicara tentang kemenangan ini?
Karena yang berkumpul di sini adalah para artis dan seniman, tentunya banyak hal tentang seni yang akan kita bicarakan, yang akan kita sampaikan juga. Termasuk persembahan lagu yang pertama ini, ya. Jadi ini kita nanti akan membawakan beberapa lagu religi, ya. Yang pertama mungkin bisa mengingatkan kita tentang berbagai hal dan pesan-pesan yang penuh hikmah. Yang kedua, mungkin menambah semangat kita dalam beribadah dan berbagi. Oke, kayaknya ini Ustadz Rio ini yang sudah menyiapkan lagu pertamanya. Bukan begitu Ustadz Rio? Kira-kira lagu apa bisa diceritakan sedikit Ustadz? Iya, betul sekali Ustadz Dwi. Untuk lagu pertama ini temanya tetap ya, masih di bulan Ramadan, jadi temanya masih sangat kental nuansa Ramadan. Judulnya adalah Anak Bertanya Pada Bapaknya, dipopulerkan sama grup band keluarga sebetulnya, Bimbo. Ya, Bimbo itu grup lama, tapi lagu ini sekitar tahun 90-an mulai muncul di bulan puasa. Setiap bulan puasa selalu muncul lagu ini, jadi sangat akrab. Waktu dulu saya masih SD waktu itu, sangat akrab untuk anak-anak. Oke, kalau begitu Ustadz Rio siap? Oke, Ustadz. Inilah kita dengarkan tampilan dari Ustadz Rio dengan lagu Anak Bertanya Pada Bapaknya. Silakan. Oke, baik. Ini sebuah lagu yang pertama ya. Satu lagu yang pertama dari Bimbo. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Alhamdulillah Ustadz Rio, luar biasa lagunya. Kira-kira ini Ustadz Rio, ada pesan moral apa sih dari lagu tadi? Iya, pesan moralnya sangat banyak ya. Jadi ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan tiap hari seperti sholat, kemudian puasa,
kemudian bertadarus atau membaca Al-Quran, itu ternyata punya hikmah-hikmah yang luar biasa banyak. Seperti sholat, ternyata sholat itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sholat kita bisa merasa kalau kita itu selalu diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga begitu. Kalau kita merasa lapar, berarti kita harus merasakan ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang masih belum bisa seberuntung kita mungkin ya. Jadi tidak bisa makan, tidak bisa haus. Jadi kita akan memunculkan rasa empati terhadap mereka. Oh ternyata rasa haus dan lapar itu seperti ini. Jadi mari kita berempati kepada mereka. Tadarus juga begitu, membaca Al-Quran. Kita harus bisa mengamalkan, membacanya, ya, memahami, dan akhirnya mengamalkan. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari lagu Anak Bertanya Pada Bapaknya. Begitu, Ustaz. Luar biasa. Jadi di samping keindahan nada-nadanya, kita pun untuk sebuah lagu itu harus menghayati liriknya, syairnya, supaya kita mendapatkan pesan di dalamnya. Ya, baik Ustaz Rio, sementara saya beralih dulu ini dari Ustaz Rio. Terima kasih, nanti kita sambung lagi. Sekarang kita beralih ke Ustaz Fajar. Assalamualaikum lagi Ustaz Fajar. Waalaikumsalam Ustaz Dwi. Ya, ini salam kedua, tidak apa-apa ya. Ustaz Fajar, apa nih aktivitas lain selain di rumah, mungkin menciptakan lagu, membuat pembelajaran daring, jarak jauh dengan anak-anak, pastilah itu ya Ustaz ya. Apa nih aktivitas yang lain? Adakah? Iya, jadi kegiatan selama di rumah atau selama karantina ini sih saya lebih ke membuat ini aja sih, membuat karya aja, membuat lagu, terus ya banyak iseng-iseng nulis lagu juga, siapa tahu menciptakan karya-karya indah gitu. Ya alhamdulillah, terus sama jamming bareng beberapa teman-teman musisi Surabaya. Biasanya sih begitulah untuk mengisi kegiatan selama Ramadan ini. Tetap beribadah juga, dan insya Allah hobi tetap juga bisa jalan gitu. Begitu Ustaz Dwi. Ya namanya anak band ya itu pasti tidak akan bisa ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah selama ini dilakukan, selain memang profesi kita sebagai pengajar atau pendidik. Baik, tampaknya Ustadz Fajar juga sudah menyiapkan sebuah lagu kan untuk anak-anak yang sudah kangen tidak ketemu lama dengan Ustadz Fajar, terutama anak-anak kelas 1 ini ya, yang biasa setiap hari dapat hiburan dari Ustadz Fajar. Sudah siap anak-anak kelas 1 ya? Ini dia Ustadz Fajar akan tampil, tapi kita cari bocoran dulu. Lagu apa sih Ustadz Fajar yang mau dibawakan? Oh iya Ustaz Dwi, terima kasih lagi. Jadi lagu yang saya bawakan ini lagunya bercerita tentang bagaimana sih agar kita itu menjadi anak yang soleh-solehah dan tetap bisa beribadah dengan cara apapun ya. Jadi salah satunya itu adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, tanpa kita sadari itu anak yang soleh dan soleha itu amalan ibadahnya itu sangat dinanti-nanti juga, dengan cara berbakti kepada ibu dan ayah gitu. Jadi lagu ini lagu yang sangat enak sekali, secara lirik itu bagus, dan secara melodi itu juga menyenangkan ya. Kalau kita dengar versinya Nusa itu sangat friendly banget di ear gitu, di telinga, ear catching banget. Tapi nanti Ustadz Fajar mau ngover dengan versi rock dengan versi berbeda. Oke. Wah, ini pasti penuh dengan pesan juga ya, paling berhubungan dengan ayah dan ibu, papa mama. Baik, kalau begitu silakan Ustadz Fajar bersiap-siap dan langsung membawakan lagunya. Dan inilah tampilan dari Ustadz Fajar tentang ayah dan ibu. Silakan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, ananda, dan anak-anak hebat semuanya, serta keluarga Saim yang berbahagia dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Oke, kali ini Ustadz Fajar mau agak sedikit ngerok sedikit ya. Jadi kita nyanyi lagu yang semangat, insya Allah. Lagu dari Nusa, Cinta Ibu dan Ayah. Yuk, kita nyanyi bersama-sama yang tahu lagunya ya. Apakah kau kenal dirinya? Setiap hari ikhlas bekerja. Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya? Setiap hari selalu menjaga. Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal lelah? Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Say one, two, one, two, three. Aku sayang ayah, aku sayang ibu, aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga. Apakah kau kenal dirinya? Setiap hari ikhlas bekerja. Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya? Setiap detik selalu menjaga. Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal lelah? Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu, aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga. One, two, three. Aku sayang ayah, aku sayang ibu, aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Fajar, tampilannya luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa lebih menambah semangat pada diri anak-anak yang setiap hari mungkin pastilah muncul kebosanan-kebosanan ya. Ini sedikit mungkin bisa dijelaskan Ustadz Fajar, makna atau pesan dari lagu tersebut bagaimana Ustadz? Ya Ustadz Dwi, jadi makna lagu ini sangat bagus sekali ya. Jadi tadi Ustadz Fajar agak sedikit beda membawakan versi lagu ini dengan agak sedikit ngerok. Jadi ini Salam Garpu Soma ini ceritanya. Jadi kita harus tetap rendah hati, nomor satu dan terbaik. Nah, itu sudah dimiliki oleh anak-anak hebat dan ananda di rumah sekalian. Nah, makna lagu ini sangat bagus sekali untuk membangun kecerdasan emosional dan bonding kita anak
terhadap orang tua. Karena apa? Karena anak itu tidak luput dari doa orang tua. Jadi kita bisa sehat, kita bisa meraih segala prestasi, kita bisa meraih segala cita-cita kita bisa bersekolah, kita bisa hebat, dan kita bisa menjadi anak yang soleh-soleha. Itu juga berkat dari kedua orang tua gitu, berkat doa ibu dan ayah gitu. Jadi kita sebagai anak tidak lelah nih untuk terus membacakan doa kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena ini adalah suatu hal yang terindah atau suatu perilaku yang sangat indah yang tidak ada gantinya menurut Ustadz Fajar ya. Jadi karena ini bekal buat kita juga untuk esok hari agar kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ke orang tua, memiliki peran yang sangat signifikan sekali untuk perkembangan anaknya. Jadi selalu mendoakan, kita juga nggak boleh lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita gitu. Karena ibu dan ayah adalah manusia hebat di bumi ini. Jadi mungkin seperti itu Ustadz Dwi makna dari lagu tersebut gitu. Baik, Ustadz Fajar, terima kasih atas tampilannya. Nanti kita sambung lagi untuk bahasan yang lain. Anak-anakku, itu tadi 2 tampilan dari 2 ustadz seniman SD Saim yang kita punyai. Mudah-mudahan anak-anakku yang selama ini sempat merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas, dalam menata hatinya yang bosen gitu ya. Ada kata-kata mutiara nih dari Ali bin Abi Thalib. Begini katanya, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Karena itu, jangan mencoba menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah, tapi katakan pada masalah, aku punya Allah yang maha segalanya. Ya, itulah pesan atau kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib yang mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam melewati hari-hari di bulan Ramadan ini, termasuk semangat dalam beribadah. Amin. Oke, sebelum ke Ustadz Rindang nih, atau kita ke Ustadz Rindang aja dulu deh. Bagaimana Ustadz Rindang, masih di tempat? Ya, Us. Alhamdulillah sehat. Ini ganti Ustadz Rindang ini yang Ustadz minta untuk sedikit bercerita. Selain bercengkrama dengan keluarga tentunya, dengan Obin dan lain-lain. Semua orang punya hobi yang sama ya. Menunggu adzan maghrib. Itu bercandaan ya. Tapi ya sambil melakukan aktivitas yang lain kayak ya gambar, nyablon, nyanyi-nyanyi. begitu ya. Namanya seniman ya, pasti tidak bisa lepas dari aktivitas seni ya Ustadz Rindang ya. Baik Ustadz Rindang, 2 artis yang terdahulu sudah membawakan lagu-lagunya. Ini giliran Ustadz Rindang ini. Pastilah sudah menyiapkan sebuah lagu juga kan? Ya, insya Allah siap. Diberi bocoran sedikit dong Ustadz, lagunya apa? Lagunya, judulnya dengan menyebut nama Allah, lagu yang sudah sangat familiar sekali di telinga kita, tapi kadang-kadang belum familiar di hati kita, termasuk yang ngomong ini. Baik, Ustadz Rindang, silakan bersiap-siap untuk membawakan lagunya. Dan para pemirsa, kita ikuti, kita saksikan tampilan dari Ustadz Rindang dengan lagu dengan menyebut nama Allah. Silakan. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niat
duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, menempuh nasibmu, manapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Alhamdulillah, Ustaz Rindang, terima kasih banyak atas tampilannya. Sangat menyentuh. Memang lagu ini judulnya saja sudah penuh dengan makna. Tapi meskipun tadi sudah sedikit diulas sama Ustadz Rindang sih, mungkin ada pesan lain yang ingin Ustadz sampaikan melalui lagu ini. Ustadz Rindang, silakan. Kalau pesan sih, saya lebih ke diri saya sendiri dulu, Ustadz. Karena ya belum pantas mau ngasih pesan apa-apa kalau masalah tentang puasa, tentang ibadah gitu masih. Ya pesannya dengan bismillah semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita, bisa meningkatkan kualitas iman kita gitu aja. Ya. Kita berdoa bersama-sama, Ustadz-ustadzah, anak-anak semuanya selalu dalam kesuksesan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz Rindang, terima kasih atas lagu dan pesannya sekalian tadi ya. Baik, nanti Ustadz Fajar, Ustadz Rindang maupun Ustadz Rio, tolong disiapkan pesan-pesan atau mungkin ada kata-kata mutiara yang mau disampaikan ke anak-anak untuk menambah semangat dalam menjalani ibadah puasa ini, ya, yang memang untuk kali ini agak berbeda, sehingga mudah-mudahan ibadah puasa kali ini meskipun banyak hal yang harus kita tahan, tapi mudah-mudahan lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi Ustadz Rio sudah, Ustadz Fajar sudah, Ustadz Rindang sudah, berarti sudah semua ya menyanyi ya. Sekarang giliran siapa yang mau nyanyi lagi? Giliran Ustadz Dwi dong. Giliran Ustadz Dwi dong. Ustadz Dwi bernyanyi. Lah saya kan host, masa ya nyanyi juga? Lu kan multitalenta. Penyanyi, host, guru bahasa Indonesia yang keren. Wah, luar biasa Ustadz Dwi.
kalau saya memang harus menyanyi, nyanyi apa ya? Kan usia saya di sini termasuk generasi zaman old ya, dibanding tiga artis yang lain ini. Jadi mungkin saya akan membawakan sebuah lagu yang lumayan agak zaman dulu juga nih. Ini oke lah, saya akan membawakan lagu yang judulnya Keagungan Tuhan. Kalau didengarkan dari iramanya, juga mungkin untuk anak-anak tidak terlalu familiar sih. Tapi yang namanya lagu religi, seperti kata teman-teman tadi, pastilah akan berisi pesan-pesan moral yang banyak sekali. Dan ini pesannya pasti universal. Ya, untuk siapapun bisa, asal kita mau menghayati liriknya. Jadi, baik, terima kasih Ustadz Rio, Ustadz Rina, Ustadz Fajar. Kalau saya diberi kesempatan untuk nyanyi, baik, saya akan menyanyikan lagu dengan judul Keagungan Tuhan. Oke, itu tadi lagu Keagungan Tuhan. Pesannya, saya pikir Ustadz Ustazah, anak-anak, dan ayah bunda sekalian sudah bisa menangkapnya. Ya, bahwa
kita harus sadar bahwa dunia itu fana, bahwa dunia itu sementara. Semuanya pastilah akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kita ingin kembali ke tempat asal kita, di surganya Allah sana. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa mencium dan menghuni surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, berarti 4 buah lagu sudah tersampaikan sampai dengan saat ini. Dan berikutnya nih, kita dari tadi kan belum membahas lagu-lagu tentang kemenangan sama sekali ya. Padahal tema kita adalah kemenangan. Ada apa sih dengan kemenangan ini? Mungkin ada beberapa lagu yang bermakna atau berisi tentang kemenangan yang bisa diceritakan ini. Ini saya lempar ke Ustadz Rio dulu gilirannya untuk bercerita. Apa ini misalnya lagunya Ustadz Rio? Oh, lagu tentang kemenangan atau lebaran banyak ya, beberapa lah paling tidak ada yang sangat populer di kita kenal. Seperti yang pertama itu yang paling lawas ya, setahu saya, tapi ini setahu saya yang paling lawas itu judulnya Idul Fitri. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Nah, itu lagu yang sangat legend istilahnya ya. Semua orang tahu, setiap kali lebaran kita selalu dengar lagu itu. Terutama tuh zaman saya masih kecil dulu sering sekali. Ketika sudah beranjak dewasa, kemudian ada satu grup namanya Elva Singers. Itu juga pernah mengeluarkan satu album khusus hari lebaran. Itu lagu-lagunya ada Raihlah Kemenangan, ada Selamat Hari Lebaran, ada Keroncong Lebaran, dan banyak sekali. Satu album itu tentang hari-hari lebaran. Itu apa namanya, Elva Singers. Kemudian Bimbo juga banyak mengeluarkan lagu-lagu lebaran seperti 1 Syawal dan segala macam di albumnya yang yang tentang puasa itu ada salah satu lagunya tentang lebaran, dan banyak sekali. Intinya lagu-lagu itu bercerita tentang bagaimana meriahnya paling tidak di Indonesia ketika lebaran tiba. Kita saling punya budaya-budaya yang mungkin tidak kita temui di negara lain, seperti mudik misalnya, kemudian halal bihalal, saling mengunjungi saudara, tetangga, dan segala macam, dan semuanya menyenangkan. Keluarga kumpul, makan bareng-bareng, indah pokoknya. Dan itu diceritakan semuanya di lagu-lagu tentang lebaran itu. Gitu, Ustaz Dwi. Iya, jadi membayangkan deh mudik, kumpul keluarga yang saat ini harus ditahan dulu ini ya. Nah, itu kalau Ustaz, ya. Betul sekali. Tapi untungnya alhamdulillah ya, kita sekarang ini hidup di era sosial media yang bisa mendekatkan jarak ya, walaupun kita belum bisa bertemu atau silaturahmi secara langsung, tapi kita paling tidak bisa bersilaturahmi online seperti sekarang kita lakukan ini, Ustaz. Begitu. Betul, alhamdulillah. Jadi masih banyak hal yang harus kita syukuri. Nah, tadi kalau Ustadz Rio sudah bercerita tentang pengalaman lagu kemenangannya ini, pasti Ustadz Fajar dan Ustadz Rindang juga tahu kan, atau ada lagu-lagu yang berkesan ini. Sebelum nanti Ustadz Rio membawakan lagu tentang kemenangan, saya ke Ustadz Fajar dulu ini yang banyak berkecimpung dengan anak-anak. Kira-kira ada lagu lebaran apa ya yang kental dengan nuansa anak-anaknya ini, Ustadz Fajar, silakan. Aduh, terima kasih. Kalau buat saya pribadi sih, lagu lebaran itu anak-anak banget ya. Kalau kita bicara lagu lebaran kan pasti ada lintas generasi. Yang untuk anak-anak banget tuh lagunya Dea Ananda itu loh. Ya, yang baju baru alhamdulillah, tuh pakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Nah, itu lagunya itu sudah terngiang-ngiang sekali ketika saya waktu masih kecil juga sih. Tapi pesannya itu juga sangat luar biasa sekali ya, karena kalau kita ngomong culture kan
Lebaran, segala sesuatu yang baru, terus apapun itu kita harus beli yang baru untuk bersilaturahmi gitu. Tapi lagu ini memberikan kayak ya sebenarnya Lebaran itu adalah silaturahmi gitu. Tidak punya sesuatu hal yang baru seperti baju atau sepatu itu nggak apa-apa, it's okay. Itu bukan suatu masalah yang harus kita sesali kalau aduh nggak punya baju baru buat Lebaran. Insya Allah kan masih bisa bersilaturahmi bersama keluarga tercinta karena itu juga suatu hal yang indah sekali di Lebaran. Oke, begitu Ustadz Dwi. Iya, betul. Dan maknanya sangat dalam juga itu. Juga Terima ya, kasih Ustaz Fajar sudah ya, bercerita tentang lagu Lebaran yang berkesan, terutama yang berkenaan dengan anak-anak. Nah, sekarang kita ke Ustadz Rindang nih yang belum bercerita. Mungkin ada lagu lain yang cukup berkesan atau eh, paling dihafal sama Ustadz Rindang ini. Boleh yang berkenaan dengan anak-anak, boleh yang tidak. Itu mungkin karena Ustadz Rindang kan punya adik kecil ini, si Obin. Gimana Ustadz Rindang? Waduh, kalau lagu religi jarang Ustadz. Tapi saya itu waktu itu saya belum sekolah mungkin ya Ustadz ya. Jadi itu waktu itu lihat di TV, di TVRI, TV-nya masih hitam putih. Kalau nggak salah saya hanya pernah dengar sekali, tapi saya tuh lupa. Maksudnya lupa itu cuman ingat nadanya di refnya. Ini mau tak tanyakan semoga nanti Ustadz Rio atau Ustadz Dwi tahu ya. Yang nyanyikan itu cewek, tapi yang namanya apa ya, nada itu kadang-kadang itu masuk di alam bawah sadar meskipun kita nggak tahu itu lagu apa, lagu judulnya apa, tapi yang masuk nadanya aja dan refnya cuma satu baris itu Ustaz. Jadi Ya, artinya, dibocorkan sedikit dong, Ustadz Rindang. Dibocorkan sedikit nadanya tadi. jadi yang nyanyi itu cewek, nadanya gini, Lebaran, 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 Lebaran kita la la la, la 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 la, gitu. Lebaran, 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 la 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 la. Nggak tahu itu lagunya siapa. Tapi inget waktu melihatnya di TV itu, ingat suasananya seperti apa, terus yang nyanyi itu nggak cuma satu orang, cewek semua, terus pakai pakaian putih-putih gitu dulu. Iya, oke, Ustadz Rindang, terima kasih. Sementara kita beri judul Lebaran Lala ya. Mungkin Ustadz Rio atau Ustadz yang lain ya mungkin tahu ya. Ya, oke, nanti kita tanyakan ke Ustadz Fajar atau Ustadz Rio yang mungkin tahu. Yang jelas kalau saya mungkin clue-nya terlalu sedikit itu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab. Ini seperti acara berpacu dalam melodi saja ya. Tidak apa-apa. Baik, 3 komentar tentang lagu kemenangan, tentang Lebaran sudah menyeruak di sesi 4 ini. Dan tampaknya sudah tidak sabar ini saya, mungkin yang lain juga untuk mendengarkan. Satu saja lagu Lebaran, kalau yang diceritakan Ustadz Rio tadi kan versinya banyak, mulai dari itu lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki kalau tidak salah, ya zaman dulu, dari yang gambarnya filmnya itu kuno-kuno juga ada, yang versinya Gita Gutawa juga ada. Nah, terus kalau yang diceritakan Ustadz Fajar tadi dengan anak-anak, Ustadz Rindang tadi tentang sesuatu yang masih misterius lagunya, tapi sudah nyantol di bawah sadarnya Ustadz Rindang. Ada satu lagi loh, yang milik tetangga kita, yang nyanyi gundul-gundul itu. Suasana Hari Raya si Upin Ipin. Nah, itu kelihatannya juga sangat melekat di hati anak-anak. Nah, itu tampaknya juga bagus untuk kita bawakan. Tapi ya mungkin tidak sekarang sih ya.
karena mungkin kita tidak siap. Tapi tidak tahu, Ustadz Rio bagaimana? Siap dengan lagu Lebaran yang mana ini? Monggo. Wah, iya. Ada banyak pilihannya. Wah, asik pilihannya. Tapi saya kira saya akan menyanyikan lagu yang paling terkenal mungkin ya, yang semuanya mungkin bisa bernyanyi bersama-sama ya. Lagu dari Ismail Marzuki tadi, Ustaz. Judulnya Idul Fitri. Ya. Oke. Baik, pemirsa, anak-anakku, ayah bunda, ustaz-ustazah, dan siapa saja yang bisa menikmati siaran ini, mari kita dengarkan persembahan lagu Lebaran dari Ustadz Rio. Silakan Ustadz Rio. Baik, untuk lagu yang kedua ini adalah karya dari komposer kebanggaan Indonesia, komposer yang legend ya, bernama Ismail Marzuki, dikarang tahun 50-an ya, dikarang tahun 50-an, dan judulnya adalah Idul Fitri, lagu yang sangat terkenal ya. Oke, kita coba dengarkan. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis keren, hilir mudik jalan kaki bincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu terobek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Akibatnya tenteng selop sepatu terobek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Akibatnya tenteng selop sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Rio. Tampaknya seru sekali ya isi dari lagu tadi, yang ada yang pakai terompeh apa pas sampai sore, jalan sampai sore, macam-macam. Sedikit cerita dong Ustadz Rio tadi, mungkin Ustadz Rio lebih menghayati lagunya. Ya, apa namanya? Ini lagu Lebaran yang pertama catatannya adalah sangat legend. Mungkin paling tua usianya di antara yang lain, lagu-lagu Lebaran yang lain. Dan betapa Bapak Ismail Marzuki itu menangkap betul atau memotret betul kejadian Lebaran pada tahunnya ya, pada tahun itu. Mungkin ya sekitar tahun 50-an, 40-an ya. Jadi suasana Lebaran itu seperti itu. Jadi dari segala penjuru mengalir ke kota itu seperti apa namanya, menceritakan mudik,
rakyat desa berpakaian baru serba indah, itu kalau lebaran berarti dari dulu memang selain hati kita harus baru, pakaiannya harus baru juga. Itu yang ditangkap sama Ismail Marzuki kita tuh dengan apa namanya kata-kata yang berkesenian ya, yang dengan nilai seninya tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Halal bihalal itu dari dulu memang seperti itu. Jadi saling mengunjungi tetangga dan segala macam, sanak saudara kumpul dan segala macam itu diceritakan betul sama Ismail Marzuki. Tapi juga yang mungkin belum tahu, lagu ini punya kritik sosial sebetulnya. Ada pada saat itu kehidupan masyarakat Indonesia masih belum sangat sebaik sekarang ya waktu itu. Kemudian tapi di bagian refrennya menariknya Ismail Marzuki mengatakan minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Itu doa sekaligus mengkritik. Ini loh, kalau Anda pemimpin kalau adil dan segala macam, maka rakyatnya akan makmur terjamin. Itu yang saya dapatkan cerita dari salah satu artikel yang ada di internet tentang lagu ini. Oke, berkenaan dengan menjelang Lebaran ini, mungkin sekalian memotivasi anak-anak ini, Ustaz Rindang, ada pesan apa ini? Lukislah hati kalian sebagus mungkin, seperti kalian ketika berusaha melukis di atas kertas. Jangan hanya gambar atau lukisan saja, tapi masukkan nilai-nilai keaslian kalian, yang pasti itu nilai-nilai yang baik, yang asli ya, yang diberikan sama Allah ke kita itu kan pasti yang baik-baik. Kalau kita nakal itu sebenarnya itu cuman efek aja. Aslinya kita nggak ada yang lahir nakal, itu nggak ada ya anak-anak ya. Semuanya lahir baik, pinter, cantik, ganteng, gitu. Ya, oke Ustaz Fajar, terima kasih, pesannya luar biasa. Yang saya tangkap berarti melukis, menggambar, berkesenian itu adalah ungkapan dari rasa syukur juga sebenarnya kan. Oke, baik Ustaz Rindang. Sekarang ke Ustaz Fajar nih, ada pesan apa untuk anak-anak, terutama untuk bisa memotivasi anak-anak dalam masa yang seperti ini. Silakan Ustaz Fajar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau kata-kata motivasi mungkin kalau dari Ustadz Fajar lebih ke ini sih, lebih ke kata-kata yang menyemangati aja, memberikan suatu dorongan yang positif. Jadi untuk anak-anak ya jangan lupa tetap mendoakan kedua orang tua kita, baik itu ibu dan ayah, keluarga kita, seperti tadi lagu yang Ustadz Fajar cover, Cinta Ibu dan Ayah. Karena apa? Bagaimanapun juga kondisi sekarang itu sangat sulit dihadapi oleh kita semua. Tapi kekuatan terbesar atau kekuatan terbesar atau power dan energi yang paling menyenangkan dan indah itu adalah doa dari kita semua, doa dari anak-anak yang soleh kepada kedua orang tuanya, kepada ayah ibunya, kayak gitu. Jadi dengan adanya seperti ini itu bisa membuat kita jadi lebih indah lagi untuk menjalani kehidupan kita. Ananda pasti sangat senang sekali. Ustadz yakin Ananda sangat hebat sekali dan anak-anak luar biasa sekali. Setiap hari selalu mendoakan kedua orang tuanya, karena bagaimanapun juga kebahagiaan yang menyenangkan dan indah itu adalah di dunia dan di akhirat ya. Dan itu juga termasuk mendoakan kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Ya, seperti itu Ustadz Dwi dari Ustadz Fajar. Terima kasih. Luar biasa, Ustadz Fajar yang selalu ingat dengan orang tua. Itu pesan yang luar biasa. Dan ada cuplikan lagu lagi, jadi ingat lagi saya ini dengan lagu ini ya. Setiap kali
hatiku merasa sedih. Ku bersujud dan berdoa pada Allah. Setiap kali aku mendapat rezeki, ku bersujud dan bersyukur pada Allah. Dalam suka dan duka, jangan lupa berdoa untuk meneguhkan iman agar tetap tawakal, anugerah dan karunia jangan membuat lupa, duka lara nestapa hanyalah sementara. Itu cuplikannya. Lagu ini dibawakan Novia Kolopaking. Zaman old lagi sih. Pasti tidak banyak yang tahu lagu ini kan tadi ya. Baik, Ustadz Fajar dan Ustadz Rindang, terima kasih sudah memberikan pesan-pesan moral. Ini sekarang saya kembali ke bintang tamu utama kita, Ustadz Rio. Ini Ustadz Rio saya harap masih menyimpan sebuah lagu. Betulkah begitu, Ustadz Rio? Betul. Alhamdulillah. Berarti sebelum nanti Ustadz Rio menyampaikan lagu yang terakhir untuk menutup sesi keempat ini, saya juga berharap Ustadz Rio mempunyai pesan-pesan untuk menyemangati, atau mungkin punya kata-kata mutiara yang bisa disampaikan supaya anak-anak bisa lebih semangat dalam beribadah, puasa, dan yang lain, dalam belajar di rumah, dan sebagainya. Silakan Ustadz Rio. Ya, kata-kata mutiaranya mungkin sudah habis. Tapi begini, memang tahun ini kita menghadapi sesuatu yang berbeda saat puasa dan lebaran. Yang biasanya kita harus berkumpul dengan sanak saudara, ketemu dengan teman, dan lain-lain. Aktivitas apapun yang kita lakukan di hari lebaran, kemungkinan besar tidak bisa kita lakukan semua tahun ini. Tapi saya berharap, mari kita bersabar, mari kita selalu berdoa, karena apa yang di dunia ini adalah makhluk Allah, maka sudah sepantasnya kalau kita memohon kepada yang mempunyai makhluk, yang menciptakan makhluk, untuk bisa kita kuat menghadapi ini. Kalau bahasa di Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan yang lebih daripada apa yang kita miliki. Artinya, kita tetap harus bersabar, kita memang harus disuruh bersabar. Kita harus disuruh berdoa, dan semoga saja kita bisa melewati ini semua, dan kita bisa segera bertemu kembali di sekolah, kita bisa bersua kembali, kita bisa bersilaturahmi, itu yang paling penting, kembali. Tapi ingat, tetaplah kita bersilaturahmi, walaupun kita tidak ketemu, kita masih punya medsos, ya, bisa kita gunakan untuk kita berbicara atau bersilaturahmi dengan keluarga yang jauh, atau teman yang tidak bisa kita temui hari ini, tapi tetap ada cara untuk kita terus bersilaturahmi. Saya kira itu, semoga semuanya sehat selalu dan diberi kekuatan yang lebih kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu tadi. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Terima kasih Ustadz Rio atas pesan-pesannya. Nah, sekali lagi, saya mungkin ingin ucapkan terima kasih pada 3 bintang tamu kali ini. Bintang tamu utama kita Ustadz Rio, kemudian bintang tamu yang lain Ustadz Fajar dan Ustadz Rindang. Terima kasih sekali sudah menemani saya dalam sesi 4 Ngabuburit Saim kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita persembahkan di sesi 4 ini bermanfaat, memberikan pencerahan, motivasi tambahan kepada kita semua, ya. Dan jangan lupa, seperti biasa, karena ini adalah siaran melalui YouTube, maka kepada para pemirsa, jangan lupa like and share, dan
pencet tombol subscribe supaya lebih motivasi kita yang mengisi acara di channel ini untuk menciptakan nuansa-nuansa baru lagi yang lebih bermanfaat. Terakhir, kami segenap pengisi acara dan kru dari SD Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya dan keluarga besar Sain menyampaikan mohon maaf lahir dan batin karena ini sudah menjelang akhir Ramadan. Siamana wa siamakum, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat acara kita kali ini dan saya atas nama semua mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Rio untuk menyampaikan lagu yang terakhir. Baik, di season yang keempat ini dan lagu yang terakhir di season ini juga akan ditutup tembang dari Elva Singers. Elva Singers itu kalau ada yang belum tahu ya mungkin itu salah satu pioner vokal grup yang ada di Indonesia, yang dipunyai Indonesia, sangat melegenda. Lagu ini dikarang oleh Elva Sesoria, komposer mereka namanya Elva Singers, komposernya Elva Sesoria, berjudul Selamat Hari Lebaran untuk Anda semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faidin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faidin. Mari mengucapkan syukur kehadirat ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak keluarga. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faidin. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faidin. Mari mengucapkan syukur kehadirat ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak keluarga. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faidin. Terima kasih.